Sebuah kobaran api panas menyala di tengah-tengah ruangan yang sudah lama tidak pernah kumasuki. Satu tampayan besar yang berisi air sudah siap di sebelah api dengan 7 rupa kembang yang kutaburkan di permukaannya. Beberapa kali kupukulkan keris yang telah kubakar hingga menyala berwarna merah dengan sebuah palu besar peninggalan keluargaku. Keris itu sudah kehilangan kekuatannya. Apalagi yang kau harapkan? Sebuah suara muncul bersamaan dengan hadirnya roh seseorang yang tubuhnya masih terjebak di lembah keramat. Bimo, leluhurku, dulu adalah empu pembuat pusaka yang terkenal di kerajaan tempatnya mengabdi. Ucapku sambil berkali-kali memandang bilah keris yang kutampa dan kembali memukulnya. Anggaplah ini adalah caraku menebus dosa kepada leluhurku karena telah meninggalkan ilmu yang mereka turunkan kepadaku. Mendengar ucapanku, roh Bimo mendekatiku dan memperhatikan lebih dekat kerisnya yang sedang kutempa. Teknik yang luar biasa. Aku bisa melihat simpul aliran tenaga yang kau maksudkan di setiap pukulanmu, ucapnya. Berkali-kali aku menghantamkan pukulan ke keris itu dengan keras. Tidak peduli seberapa banyak keringat yang terjatuh, aku harus tetap menyelesaikan keris ini. Walaupun wujud keris itu bisa kembali seperti semula. Apa Mbah bisa menarik kesaktiannya lagi? Tanya Bimo yang masih penasaran. Tidak, sisi terang keris Sukma Geni ini akan mampu meneruskan kesaktiannya dengan darah mereka yang terpilih. Dan ketajaman sisi gelapnya akan melindungi mereka dari darah yang terkutuk. Ucapku yang berusaha meyakinkan. Sebuah senyuman muncul di wajah roh Bimo. Dia pun segera menjauh, seolah mulai percaya dengan apa yang kulakukan. Baiklah, kupercayakan pusaka leluhurku ini padamu. Namun, pasti Mbah Jiwo juga sudah tahu untuk membuat satu bilah lagi tidak cukup dengan bahan biasa. Tepat setelah roh Bimo berhenti berbicara, suara benda besar terdengar jatuh dari langit menghantam tanah tepat di pekarangan rumahku. Aku segera meletakkan pekerjaanku, membersihkan tanganku dan segera keluar mengambil benda yang sengaja kupanggil dari tempat yang jauh untuk menyempurnakan keris Sukma Geni. Sebuah pusaka milik seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang lain tanpa ragu sedikit pun. Bahkan untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Tunggulah sebelum orang-orang yang kau maksud itu datang. Keris sakti Sukma Geni ini akan selesai sepenuhnya untuk membantu kalian melewati rintangan ini. Ini adalah janji dariku, Ki Jiwo Setro. Setelah mendiskusikan beberapa kali, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke desa tempat ibu berasal. Sepertinya Ismi juga memiliki alasan tersendiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami. Beberapa kali kami berganti bus antar kota untuk mencapai tujuan kami. Saat langit mulai gelap, sebuah mobil angkutan umum menurunkan kami tepat di depan gerbang sebuah desa. "Kampung ibu di sini, Mas?" tanya Rumi padaku. "Bukan, dari sini kita masih harus berjalan cukup jauh ke arah lembah. Tapi sebaiknya malam ini kita menginap dulu di desa ini," jawabku. Seingatku, untuk mencapai desa ibu, kami harus melewati desa ini terlebih dahulu dan melewati hutan-hutan yang menghubungkan kedua desa. Namun karena sudah malam, mungkin kami akan meminta izin kepada desa untuk menumpang menginap di balai desa atau rumah singgah atau tempat apa saja yang bisa membuat kami beristirahat menunggu pagi. "Ya sudah, Mas coba cari tahu tempat kepala desanya dulu ya," ucapku. "Gak usah Mas Dimas, sudah ada yang menyambut kita," ucap Ismi tiba-tiba. Dari jalan desa terlihat seorang pria yang terlihat sudah cukup tua menghampiri kami dari gelapnya malam. "Saya sudah menunggu kalian," ucap orang itu. Aku dan Rumi merasa bingung. Kami tidak pernah merasa meminta siapapun menjemput kami di desa ini. Namun mengapa orang ini bisa mengetahui kedatangan kami? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba Ismi mendahului kami dan mengikuti orang itu. "Ismi, kamu kenal bapak itu?" tanyaku padanya. Ismi menggeleng.
Enggak, tapi bapak itu bukan orang jahat, ucap Ismi pada kami. Mendengar ucapan Ismi, kami mencoba menahan kecurigaan kami dan mengikuti orang itu. Nama saya Jiwo, kalian boleh memanggil saya Mbak Jiwo, ucapnya memperkenalkan diri pada kami. Mendengar ucapannya, kami segera memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebuah perkenalan yang singkat, tapi sepertinya Mbak Jiwo merasakan sesuatu dari Rumi. Mbah, ucap Ismi yang mungkin ingin membuka pembicaraan selama perjalanan. Sudah, bicaranya nanti saja setelah di rumah, potong Mbak Jiwo yang terus berdiam diri hingga kami sampai di sebuah rumah kayu yang cukup besar dengan halaman kebun yang cukup luas. Kami mengikuti Mbak Jiwo menuju ke dalam rumah, namun tidak dengan Ismi. Ia yang pertama percaya dengan Mbak Jiwo kini terhenti di depan rumahnya dengan wajah yang pucat. Kenapa Ismi? Tanyaku yang khawatir padanya. Ia hanya menggeleng dengan wajahnya yang ketakutan dan tetap tidak berani masuk ke rumah Mbak Jiwo. Mbak Jiwo yang melihatnya segera menghampirinya. Rupanya kamu juga punya kemampuan. Jangan khawatir, nanti akan kujelaskan siapa mereka, ucap Mbak Jiwo yang berjalan mendampingi Ismi yang ketakutan. Ismi, bukannya kamu sudah biasa melihat hantu? Memangnya apa yang bisa bikin kamu takut begini? Tanya Rumi yang penasaran. Kalau hantu atau roh penasaran, aku sudah biasa. Tapi yang ada di halaman rumah ini, sudahlah, biar Mbak Jiwo sendiri yang menjelaskan, ucapnya yang masih mengambang. Ini diminum dulu, kalian pasti capek kan? Ucap Mbak Jiwo sambil mengantarkan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Dengan segera kami menghabiskan minuman pemberiannya dan bersiap mendengar penjelasan atas semua ini. Sebelum saya menjelaskan tentang yang ada di halaman rumah saya, sepertinya saya harus menjelaskan mengapa saya mengajak kalian ke sini, ucap Mbak Jiwo sambil meletakkan sebuah keris di atas meja. Aku mengenal keris ini. Ini adalah keris yang sama dengan yang kulihat di rumah Pak Karyo, sebuah keris pusaka milik Pak Lek Bimo. Mbah, ini punya Pak Lek Bimo kan? Tanyaku. Ia mengangguk. Pak Lek Bimo, jangan-jangan dia roh yang berbicara kepada saya dan menuntun kami ke tempat ini, tanya Ismi pada Mbak Jiwo. Mbak Jiwo mengangguk sekali lagi. Rupanya ini alasan mengapa Ismi mantap mengantar kami ke tempat ini. Dengan kemampuannya untuk melihat roh, mungkin saja Pak Le berusaha menggunakan kemampuan Ismi itu untuk membantu kami. Aku mulai mengerti. Namun bersama dengan itu, aku menyadari sesuatu. Mbah, apa terjadi sesuatu dengan Pak Le? Apa Pak Le dalam bahaya? Ucapku yang mulai panik. Mendengar ucapanku, Rumi juga mulai sadar. Ketika Pak Le menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, mungkin terjadi sesuatu yang gawat menimpa Pak Le. Sudah, kalian tenang dulu. Pak Le masih hidup. Dan benar apa kata kalian saat ini? Ia sedang dalam bahaya, ucap Mbak Jiwo. Maksud Mbak Jiwo apa? Berarti kita harus segera menolong Pak Le, ucapku dengan nada yang cukup keras. Tidak mungkin kami membiarkan Pak Le celaka setelah mencoba membantu kami. Mbak Jiwo terlihat menghela napasnya dan mencoba menenangkan diri. Bimolah yang telah memberitahukan soal kedatangan kalian ke sini. Namun tak kusangka yang datang hanya bocah-bocah seperti kalian, ucap Mbak Jiwo. Maksud Mbah apa? Tanya Rumi yang penasaran. Tak mau kami salah paham, Mbak Jiwo segera menceritakan saat kedatangan Pak Le ke desa ini. Ia berusaha menyelidiki tentang kutukan yang menimpa kami. Disinilah Pak Le kenal dengan Mbak Jiwo. Pak Le menemukan banyak kejadian aneh di desa ini, hingga akhirnya memutuskan untuk turun ke lembah untuk mencari pemandian seperti pada mimpi yang kuceritakan pada Pak Le. Sayangnya itu seperti sebuah jebakan. Makhluk halus berwujud wanita cantik dengan pakaian keraton mengirimkan ratusan ular anak buahnya untuk menyerang Pak Le, hingga Pak Le terpaksa bermeditasi untuk melindungi diri dan tidak dapat meninggalkan hutan itu. Namun sebelumnya, Pak Le sempat menitipkan keris miliknya pada Mbak Jiwo dan menunggu kami. Berarti sekarang Pak Le masih terjebak di lembah itu, ucapku memastikan Mbak Jiwo mengangguk. Sekarang kutanya kalian,
Setelah mendengar kondisi Bimo dan yang terdapat di lembah itu, apa rencana kalian? Ucap Mbak Jiwo. Kami berpikir sejenak. Benar ucapannya. Tidak ada satupun dari kami atau bahkan kami bertiga sekaligus yang memiliki kemampuan untuk menolong Pak Le atau menghadapi sesuatu yang ada di lembah itu. Kami tidak tahu, Mbah. Kami kesini juga karena menerima serangan dari makhluk-makhluk halus dan tak menyangka kalau ternyata yang ada di sini lebih mengerikan. Ucap Rumi yang mulai merasa sedih melihat apa yang harus kami hadapi. Kami termenung. Setelah sampai ke tempat yang kami tuju, ternyata kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini cukup membuat kami kecewa. 3 hari, tiba-tiba Mbak Jiwo mulai berbicara. Saya akan mengajari kalian beberapa ilmu untuk kalian. Setelah itu, kita akan mengembalikan keris ini kepada Bimo. Maksudnya, Mbak Jiwo ingin mengajarkan kami ilmu batin? Ucapku. Tidak ada ilmu yang bisa didapat dalam waktu singkat. Namun saya akan mencoba mengajarkan kalian untuk melindungi diri agar tidak mati sebelum bertemu Bimo, ucapnya. Saat ini tidak ada pilihan lain. Hanya ini satu-satunya cara untuk kami menyelamatkan Pak Le dan menyelesaikan semua permasalahan kami. Kami menyetujui tawarannya dan bersiap mendengarkan perkataannya. Mbak Jiwa menoleh pada Ismi seolah ingin menceritakan sesuatu. Semua makhluk yang ada di luar, mereka adalah penghuni asli lembah keramat yang sengaja menghindar dari ancaman makhluk yang sekarang menguasai lembah itu. Ismi mencoba menyimak, tapi tetap saja penjelasannya tidak membuatnya tenang. Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk semengerikan itu, ucap Ismi. Sayangnya, mungkin mereka satu-satunya cara agar kalian bisa mencapai lembah itu, balas Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti maksudnya. Namun setelahnya, ia mengeluarkan 3 buah batu berwarna hitam dan meletakkannya di depan kami. Kalian tahu apa itu kodam? Tanyanya. Maksud Mbah Jiwo, makhluk yang mendampingi seseorang atau yang menghuni suatu benda, jawab Ismi. Mbah Jiwo mengangguk dan melanjutkan penjelasannya. Ketiga batu ini berasal dari desa yang ada di lembah itu. Benda ini memiliki kemampuan untuk menjadi wadah dari roh-roh yang berasal tempat batu ini berasal. Kami memperhatikan ucapan Mbah Jiwo, namun tatapan mata Rumi terlihat cukup aneh. Ia terlihat mencoba memperhatikan dengan jelas benda yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. Mas, sepertinya Rumi pernah melihat benda ini, ucapnya. Yang benar Rumi, di mana? Tanyaku. Rumi mencoba mengingat-ingat, namun sepertinya ingatannya tentang benda itu bukanlah ingatan yang baik. Waktu kampung Serawen terkena santet, Bapak memasukkan benda serupa dengan ini ke mulut Rumi dan memaksa Rumi untuk menelan. Katanya benda ini bisa membuat Rumi selamat, jelasnya. Aku ingat cerita Rumi sebelum tentang kejadian itu. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa bentuknya seperti yang saat ini ditunjukkan Mbak Jiwo. Mbak Jiwo menghela napas seolah mengambil kesimpulan. Jika yang kamu ceritakan itu benar, berarti orang tua kalian benar berasal dari desa di bawah lembah itu, ucap Mbak Jiwo. Sebaiknya kita tidak membuang waktu lebih lama lagi. Biarkan saya memeriksa apa isi benda yang ditelan oleh Rumi. Dan sampai saya selesai, tugas kalian berdua adalah mengisi ketiga benda ini dengan makhluk yang ada di halaman rumah. Makhluk yang ada di halaman rumah? Maksudnya, makhluk yang tadi membuat Ismi ketakutan? Maksudnya, kami harus menjadikan mereka kodam atas benda ini? Tanya Ismi yang terlihat tidak siap. Temui mereka. Cari di antara mereka yang sekiranya berguna untuk menolong kalian dan bacakan mantra ini. Perintah Mbak Jiwo sambil mengucapkan mantra yang sepertinya berasal dari bahasa Jawa kuno. Tapi Mbah, kami tidak tahu caranya. Bahkan saya saja tidak bisa melihat mereka, ucapku yang masih benar-benar bingung. Ismi terlihat terpaku pada suatu sisi rumah ini dan seketika ekspresinya berubah. Saya akan membantu Mas. Mereka juga memiliki tujuan dengan kita untuk kembali ke lembah itu, ucap Ismi seolah telah mendapat petunjuk dari sesuatu.
Aku cukup bingung dengan perubahan ekspresi Ismi. Namun rumahnya itu terjadi juga dengan Mbak Jiwo. Ternyata dia di sini, ucap Mbak Jiwo yang tiba-tiba tersenyum. Ismi mengeluarkan korek api yang ia gunakan untuk menolong kami dan segera menyalakannya di ruangan ini. Seketika cahaya api putih menyinari seluruh ruangan. Terlihat beberapa bayangan-bayangan roh dari pusaka yang menggantung di dinding ruangan di rumah Mbak Jiwo. Tapi satu yang pasti, Ismi bermaksud menunjukkan sesosok yang kami kenal di sudut ruangan itu. Itu adalah roh Pak Le yang memisahkan diri dari raganya yang terjebak di lembah. Pak Le, ucapku menghampirinya yang segera disusul oleh Rumi. Pak Le gak apa-apa, tanyaku. Terlihat Pak Le tersenyum setelah melihat kami bertiga. Mbak Jiwo, kutitipkan mereka padamu. Maaf merepotkanmu begitu banyak, ucap Pak Le pada Mbak Jiwo. 3 hari, bertahanlah sampai 3 hari ke depan. Kami akan siap menyelamatkanmu, balas Mbak Jiwo. Setelah mendengar jawaban Mbak Jiwo, perlahan roh Pak Le mulai menghilang dari sinaran cahaya korek api yang dipegang Rumi. Pak Le, apa kita harus meminta tolong Mas Danan untuk menolong Pak Le? Tanyaku terakhir kali untuk memastikan keputusan kami. Belum sempat menghilang, Pak Le terlihat menggeleng. Bukan Danan, kalianlah kunci yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Itu suara Pak Le sebelum ia menghilang. Sepertinya Pak Le membutuhkan tenaga yang besar untuk memisahkan sukmanya dari tubuhnya, sehingga hanya mampu menyapa kami dengan sedikit waktu. Setelah kejadian tadi, aku membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Mbak Jiwo menemui makhluk-makhluk yang ada di halaman rumah itu. Tanpa menunggu lama, aku berpamitan dan keluar bersama Ismi. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Tujuannya agar Mbak Jiwo bisa mengawasi apabila terjadi sesuatu pada kami berdua. Di satu sisi, aku juga bisa melihat kondisi Rumi bersama Mbak Jiwo. Oke Ismi, kita mulai dari mana? Ismi mencoba memberanikan diri melihat ke sekitar. Sepertinya wujud makhluk-makhluk ini begitu mengerikan sehingga membuat Ismi sangat gugup. Gak tahu mas, wujudnya banyak. Ada makhluk tanpa kepala, makhluk bertangan panjang yang bergelantungan di atas pohon, gagak besar berkaki 1. Aku tidak mampu membayangkan semua ucapannya. Semuanya terdengar mengerikan. Apa yang paling mencolok? Tanyaku mencoba membuat Ismi lebih fokus. Itu, Ismi menunjuk sesuatu. Raksasa yang berdiri di sebelah pohon itu, ucap Ismi. Aku segera mengajaknya berjalan ke arah sana dan memperhatikan sekitar. Memang terasa hawa yang mengerikan, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Ini, gunakan ini, ucap Ismi yang menyerahkan korek api yang tadi kami gunakan. Benar, setelah api dari korek itu menerangi penglihatan kami, sebuah kaki yang sangat besar terlihat di hadapanku. Putu mendongakkan kepala cukup tinggi untuk bisa melihat wajah dari makhluk itu. Dengan segera aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbak Jiwo dan menyodorkan pada makhluk itu. Namun sepertinya tidak ada reaksi dari makhluk itu. Ia hanya menatapku dengan matanya yang merah dari ketinggian. Mendadak terdengar sebuah suara dari sekitar kami. Aku mencari asal suara itu, namun tidak dapat kutemukan. Bukan seperti ini caranya. Berkali-kali kami mencari, namun banyaknya makhluk halus di kebun ini membuat kami tidak dapat membedakan suara mereka. Saat kami mulai kembali menoleh ke arah raksasa itu, sebuah kepala dengan wajah yang penuh darah jatuh menggantung tepat di hadapanku. Aku yang kaget terjatuh di tanah dan menjauh dari makhluk itu. Namun ternyata bukan kepala itu pelakunya, melainkan sosok makhluk berwujud anak kecil yang memainkan rambutnya kepala itu untuk mengagetkanku. Ada yang kaget, ucap makhluk itu yang terlihat puas setelah mengagetkan kami. Aku dan Ismi segera menjaga jarak dan bersiap untuk pergi. Namun bocah itu segera melompat dari atas pohon dan mengambil lagi bulatan kepala yang ia gunakan untuk menakuti kami. Siapa kamu? Tanyaku masih dengan kakiku yang lemas. Sungguh memalukan.
Di saat seperti ini, malah Ismi yang membantuku untuk berdiri. Aku demit. Hihihi. Jawab anak itu dengan polos. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapannya. Namun aku belum pernah mendengar ada setan yang mengaku dirinya setan. Makhluk itu berjalan mendekatiku, masih dengan menggendong kepala tadi dan menyodorkannya pada kami. "Kalau ini kepala ibuku," ucapnya sambil mengulang tawanya tadi. Wajah kepala itu masih terlihat dipenuhi darah dengan rambut panjang yang lusuh setelah dipermainkan oleh bocah itu. Aku mencoba mengatur napasku, berusaha mempertahankan kesadaranku dari semua kejadian ini. Seandainya pingsan adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan memilih itu. Namun tanggung jawab kami terlalu besar untuk melarikan diri dari hal seperti ini. "Dek, tadi katanya cara menggunakannya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu caranya." Ismi mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan makhluk itu. Sekali lagi, bocah itu mengangkatkan kepala yang diakui sebagai ibunya itu dan membuatnya seolah melakukan anggukan. "Iyo, aku tahu," ucapnya dari belakang kepala itu. Tidak mungkin hal itu tidak membuat Ismi takut. Namun sepertinya Ismi mencoba membiasakan diri dengan perilaku hantu anak kecil itu. "Omong ke simbok tawar ke. Ucapkan apa yang kalian tawarkan. Kalau mereka mau, mereka akan mendiami benda itu." Jelas bocah itu. "Tawarkan? Apa yang bisa kami tawarkan? Jangan-jangan ini perjanjian tumbal." "Maksudnya kami harus melakukan perjanjian tumbal dengan mereka?" tanyaku memastikan. "Kalau mereka nggak mau, begitu juga bisa," ucapnya sambil berlari meninggalkan kami. Kami mencari keberadaannya, namun cahaya api dari korek ini tidak mampu menerangi sejauh itu. Kesini, kesini!" Terdengar suara bocah itu dari sebuah sumur timba di sebelah bangunan rumah. "Iki kancoku, siluman penghuni sungai," ucap bocah itu yang segera menghilang lagi.